Saya Fauzi Rahman, mahasiswa PPG dalam jabatan Unisma 2023 akan melaksanakan PPA yang kedua pada hari ini, Rabu 5 Juli 2023. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan keafiatan kepada kita sehingga bisa berkumpul pada hari ini. Salam sersalam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jawab dan semangat ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Jawab dengan semangat seperti ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, lebih semangat lagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, semangat pagi. Pagi. Baik, kita ya dulu ya. Bila Bapak sebut aku bisa, dan apabila man dua jaya. Aku Bisa. man dua. Jaya. Oke, alhamdulillah. Semuanya berhadir? Ya? Iya, Pak. Hadir, alhamdulillah semuanya lengkap pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Semoga apa yang kalian lakukan mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Sebelum kita memulai aktivitas pagi ini, mari kita berdoa. Silakan kepada siapa? Fatimah untuk berdoa, memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa agar pembelajaran hari ini menjadi berkah ke depannya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa at-tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabba Musa wa Harun wa Rabba Ibrahim wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma wal hikmata wal akhlaqi rahmatika ya arhamar rahimin. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allati anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa iza faragta fansab wa
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Terima kasih Fatimah yang telah memimpin doa tadi. Baik, semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu daerah. Silakan diikuti ya. Kamu siap berpetualang? Batang buluku Nimang gading si batang buluku Nimang gading Malam tadi pamimpilah datang Nang datang rasa bapaluglah Wansi adi rasa bapaluglah Wansi adi Kacilangan lempulah di kapal anak Walanda main komedi anak Walanda main komedi kasihanan lampilah sabentar yang kadada hidung kapipi tangan kadada hidung kapipi. Oke, terima kasih. Silakan duduk, tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, ke atas akan juga. Iya. Baik, selanjutnya kita akan menyimak sebuah video motivasi. Baik. Untuk kehidupan. Berkubur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus dengan sensasi dingin menyegarkan. Halo sahabat Bahagia Studio, berjumpa lagi di sesi cerita inspiratif kehidupan. Kali ini kami akan bercerita mengenai hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah botol. Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Ini dia kisah lengkapnya. Sebuah botol jika diisi air mineral, maka harganya sekitar 5 ribuan. Jika diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10 ribuan. Jika diisi dengan madu, harganya menjadi ratusan ribu. Bahkan jika diisi minyak wangi, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Namun bayangkan jika botol itu diisi air comberan, maka botol menjadi tidak berharga dan hanya akan dibuang dalam tong sampah. Sebagus apapun bentuk botol, jika isinya adalah air comberan, maka menjadi tidak berguna, bahkan tidak disukai, dijauhi, dan dibuang. Sama-sama botol, tetapi berbeda nilainya sebab isi yang ada di dalamnya juga berbeda. Botol itu sama seperti manusia, sedangkan isinya adalah karakter.
Kita dilahirkan dengan fisik yang berbeda-beda, keluarga yang berbeda, suku yang berbeda, dan agama yang berbeda, sama seperti botol yang didesain dengan bentuk yang berbeda juga. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang berkulit putih, ada juga yang berkulit gelap, ada yang kaya, dan ada yang miskin, dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda, yang paling menentukan nilai adalah isi atau karakter dari diri kita. Jika kita memiliki karakter yang mudah bekerja sama, jujur, tulus, pekerja keras, pantang menyerah, maka nilai diri kita juga akan menjadi tinggi dan orang-orang pun akan senang dekat dan bekerja sama dengan kita. Jika kita memiliki karakter yang buruk, toksik, tidak bisa dipercaya, sering berbohong, mudah menyalahkan orang lain, maka orang akan menilai rendah diri kita dan orang-orang akan enggan berurusan dengan kita. Walaupun kita memiliki wajah rupawan, memiliki kekayaan, jika karakter kita buruk, maka nilai kita menjadi rendah. Sama seperti botol yang bagus namun berisi air comberan. Jauhkan juga hati kita dari pikiran negatif, ingatan akan masa lalu yang buruk, dan kekhawatiran yang berlebihan akan masa depan. Isi hati kita dengan rasa syukur dan semangat untuk mengisi masa depan dengan hal yang positif. Tantangan di masa yang akan datang pasti selalu akan kita temui. Namun, jika kita selalu mengisi botol kita dengan hati dan perbuatan positif, maka kita akan menjalani masa depan dengan penuh kebahagiaan dan keberkahan. Baik. Ya, demikian tadi video motivasi yang luar biasa tentunya. Ada yang bisa menyimpulkan makna atau simpulan dari video motivasi tersebut tentang botol ya. Sama botol ya, botol. Cuma bedanya hanya isinya. Nah, jadi kita jika ingin apa? Lebih berharga atau terbaik, maka kita harus mengisi dengan kebaikan, dengan yang bermakna, yang positif. Nah, ini kalian hadir di sini belajar tentunya itulah salah satu cara mengisi yang positif. Isi pikiran kalian atau otak kalian dengan yang baik-baik, maka kalian akan menjadi berkarakter yang baik, menjadi pribadi yang baik dan diterima orang. Bukan masalah kekayaan pribadi itu, karakter itu, tapi dari pikiran kita, dari kemanfaatan kita. Nah, itu. Baik. Terima kasih. Berikutnya, baik, supaya lebih semangat, Bapak ingin kalian melakukan konsentrasi. Nah. Baik, untuk melatih konsentrasi ini, kalian siapkan seperti kemarin ya, mungkin lupa, jadi Bapak sampaikan lagi, tepuk waktu. Pagi 1 kali, siang 3 kali, dan malam 2 kali. Baik, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bila ada yang gagal, kita perbaiki lagi ya. Karena nanti di permainan akan kita ambil siapa yang belum berhasil melakukannya. Oke, coba terus. Baik, malam. Iya. Siang? Iya. Pagi? Ya. Lebih kuat ya. Benar ya. Oke, semuanya sama-sama ya. Jangan terlalu kecil nepuknya. Pagi? Malam? Siang? Iya, luar biasa tepuk tangan. Artinya kalian sudah luar biasa, tidak perlu banyak dicoba lagi. Sudah mencoba berarti. Sudah mahir. Oke. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kali ini ada beberapa pertanyaan untuk kalian. Oke, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah. Yang pertama, masih ingatkah dengan materi yang telah kita pelajari pada pembelajaran pekan lalu atau sebelumnya? Ya, silakan Alida berdiri. Jadi materi yang telah kita selesaikan kemarin yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek dan mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerita. Iya, tepuk tangan dong Alida. Masih ingat, luar biasa. Terima kasih atas jawabannya Alida. Baik, selanjutnya tentu tadi disampaikan adalah unsur ya. Apa saja unsur pembangun cerpen itu? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Untuk Mante. unsur ilustrasi cerpen ada beberapa. Yang pertama tema, yang kedua alur latar, Alur yang ketiga latar. tokoh atau penokohan,
selanjutnya amanat, dan sudut pandang. Iya, tepuk tangan. Gitu. Kalau unsur X-nya apa saja? Unsur X-nya? Iya, silakan. Fatimah. Unsur intrinsik dari cerpen ada berupa latar, pengarang, latar belakang masyarakat, dan nilai terkandung yang di masyarakat. Oh, nilai terkandung di masyarakat. Betul sekali, tepuk tangan. Untuk luar biasa, kalian hebat semua anak-anak sekalian. Oke, yang berikutnya adalah siapa yang ingat tentang pengertian alur itu apa, latar itu apa, penokohan itu apa? Oh ya, Asna silakan. Untuk alur ada 3, itu alur maju, alur mundur, Iya. dan alur campuran. Iya. Untuk Terus? latar juga ada 3, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Iya. Untuk penokohan ada tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Iya, luar biasa, tepat sekali jawabannya. Alhamdulillah, kalian mengingat dengan baik apa yang disampaikan oleh Bapak pada pertemuan sebelumnya. Baik, anak-anak sekalian yang berbahagia. Oke, untuk pertanyaan pemantik pada kali ini ada sebuah gambar di sebelah kanan kalian ya. Nah, di layar ada gambar yang Bapak tanyakan, apakah yang kalian pikirkan ketika melihat foto di samping ini? Banjir besar. Ya, ada lagi? Banjir besar membuat rumah warga tenggelam, bahkan sampai luar biasa, Masya Allah, sampai ke dekat dengan atap rumah ya. Nah, mengapa banjir bisa terjadi? Ya, silakan. Imah. Banjir bisa terjadi karena curah hujan yang tinggi. Iya, curah hujan yang tinggi. Karena penebangan pohon yang tidak terkendali atau membuang sampah sembarangan. Iya, betul sekali, tepuk tangan untuk Timah. Jadi disampaikan Timah benar, 3 itu bisa memicu banjir, menyebab banjir ya. Tak terkendalinya hujan yang sangat tinggi, tak terkendalinya juga adalah pohon yang ditebang, kemudian dengan kelakuan kita sebagai masyarakat membuang sampah sembarangan. Baik, yang berikutnya setelah sebab tadi, bagaimana ada yang ingin menyampaikan bagaimana proses banjir itu bisa terjadi? Ya, silakan Timah kembali. Proses terjadinya banjir karena adanya curah hujan yang tinggi yang tidak bisa diserap oleh hutan karena adanya penebangan yang banyak ya, dan tidak dapat ditampung oleh aliran sungai. Aliran sungai bisa nampung ya. Karena banyaknya sampah-sampah warga yang menggenangi perumahan penduduk. Oke, ada yang ingin menambahkan? Tapi jawaban Fatimah sudah luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Fatimah. Luar biasa. Jadi prosesnya itu ya, dari curah hujan yang turun sangat tinggi daripada sebabnya tadi disebutkan oleh Timah, kemudian Fatimah melanjutkan mengalir ke tempat yang lebih tinggi, tapi di tinggi ini tidak ada yang menyerap, pohon tadi tidak banyak lagi yang banyak ditebang, kemudian ke aliran sungai yang tidak mampu menampung dan juga mengalirkan lagi karena banyaknya sampah yang menahan ya, seperti itu. Baik, yang terakhir dari video ini, dari foto ini, apa saran kalian tentang terjadinya banjir ketika banjir? Ya, silakan Hanifah. Jagalah hutan dengan baik, bebaskan perdalam aliran sungai serta jangan membuang sampah sembarangan. Iya, itu mungkin saran ada ya. Jangan buang sampah sembarangan, jaga hutan dan seterusnya. Baik, terima kasih Hanifah jawabannya. Nah, dari sini kalian terbayang ya. Nah, ini kira-kira ini kita akan membicarakan tentang apa? Baik, ini ada sebuah video pemantik. Oreo Softcake kemasan baru isi 3, praktis 3 kali lebih seru. Iya. Gempa bumi. Baik, anak-anak sekalian, kalian silakan menyimak video pemantik yang berhubungan dengan pembelajaran kali ini. Setelah kalian sudah melihat gambar, sekarang lihat video berikut. Ini bagian 2, proses gempa bumi. Tahukah Anda apa penyebab gempa bumi? Gempa bumi dapat terjadi karena beberapa hal.
namun yang paling umum adalah tekanan dari lempeng bumi yang bergerak. Dua lempeng tektonik yang berbeda arah gerakannya akan menghasilkan tumbukan. Tumbukan ini yang menimbulkan getaran gempa bumi. Gempa pada umumnya diawali dengan gempa utama atau main shock yang diikuti oleh gempa susulan atau aftershock. Tanah lunak akan menyebabkan gelombang gempa mengalami penguatan atau amplifikasi. Sedangkan tanah yang keras akan menyebabkan pelemahan gelombang gempa atau deamplifikasi. Proses kehilangan kekuatan yang terjadi dalam tanah akibat membesarnya tekanan air pori biasanya disebut likuifaksi tanah. Tanah yang terlikuifaksi tidak dapat menahan berat apapun yang berada di atasnya, baik itu berupa lapisan batuan di atasnya ataupun bangunan, yang akhirnya mengakibatkan hilangnya daya dukung pada pondasi bangunan. Nah, baik, dari video pemantik tersebut itu ada yang ingin menyimpulkan. Judulnya apa itu? Gempa bumi. Ya, siapa tadi yang ingin menyimpulkan? Ya, silakan Dimah, berdiri. Video tentang gempa bumi tersebut termasuk dalam teks eksplanasi mengapa demikian, karena memaparkan atau menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana terjadinya suatu peristiwa. Ya, peristiwa apa tadi? Gempa bumi. Gempa bumi, benar sekali. Ya, artinya kalian sudah bisa memahami ya. Di sini jadi dijelaskan mengapa dan bagaimana proses gempa bumi itu terjadi. Nah, kita doakan ya, ini akhir baru-baru ini kita ketahui, kita dengar berita ya, ada yang mendengar ya, di Yogyakarta dalam pekan ini terjadi gempa bumi ya. Ada yang sampai korban jiwa ya, berapa orang korbannya? Rumah berapa ya, puluhan rumah, dan juga korbannya 1 korban jiwa. Mudah-mudahan diberikan kesabaran dan segera dibebaskan dari bencana. Tidak lagi terjadi bencana. Amin. Nah, jadi gempa bumi ya. Tadi disebutkan ada beberapa selain disebutkan gempa bumi apa tadi kan disebutkan sebab akibat, disebutkan juga apa? Cara mencegahnya kan, bagaimana menghindarinya kan. Kemudian ada kata-kata ilmiah ya lah yang mungkin kalian belum paham kecuali kalian membaca dengan baik, dengan cermat. Nah, baik, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah. Baik, untuk pembelajaran berikut ini kita akan membahas, benar sekali tadi sudah disinggung oleh Timah tentang tentang eksplanasi. Nah, baik, kompetensi dasarnya adalah 3.4 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Jadi di sini kita akan menganalisis, kembali akan berpikir, menemukan, lebih dari menemukan tentunya, mencari, kemudian berpikir lebih dalam tentang menentukan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Baik, silakan siapa yang ingin membacakan, ini ada tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Iya, silakan Restia. Tujuan pembelajaran 1.1 setelah mengikuti proses pembelajaran melalui model pembelajaran problem, basis learning, berbantuan media animasi dari YouTube, dan proses diskusi peserta didik dapat menganalisis struktur teks eksplanasi dengan tepat. 1.2 setelah mengikuti proses pembelajaran melalui model pembelajaran problem, basis learning, berbantuan media animasi dari YouTube, dan proses diskusi peserta didik PK dapat mengidentifikasi kebahasaan teks eksplorasi dengan tepat. Iya, terima kasih, tepuk tangan untuk ya, yang telah membacakan. Jadi kata kuncinya yang pertama di sini, kalian atau peserta didik dapat menganalisis struktur teks eksplanasi pada 1.1 dengan tepat. Yang 1.2 kalian bisa secara dengan proses diskusi nantinya dapat mengidentifikasi kebahasaan teks eksplanasi dengan tepat. Jadi 2 ya, sini kata kuncinya struktur dan kebahasaan. Nah, manfaat pembelajaran, ada yang ingin membacakan? Silakan. Ya, silakan Rizka. Jadi manfaat pembelajarannya yang pertama, membaca teks
eksplanasi akan menambah ilmu bagi pembaca serta mewujudkan generasi muda yang cerdas secara intelektual. Ya. Kedua, menambah wawasan kepada pembaca tentang proses terjadinya suatu fenomena yang terjadi di lingkungan alam maupun di lingkungan sosial. Yang ketiga, menambah wawasan kepada para pembaca tentang hal-hal yang bersifat ilmiah. Iya, benar sekali, luar biasa ya. Terima kasih. Luar biasa sekali manfaat dari pembelajaran teks eksplanasi ini karena langsung berhubungan dengan kehidupan kita. Jadi sangat luar biasa ketika kalian banyak membaca tentang atau bermacam teks eksplanasi, menambah wawasan, ya, menambah ilmu. Awalnya tidak tahu jadi tahu kan. Literasinya sangat luar biasa ya, sangat tinggi. Menyelamatkan kehidupan kita juga ya. Kita asalnya tahu tentang bahaya begini, kita tahu solusinya seperti itu kan. Baik. Terima kasih. Baik. Ini silakan mari kita menyimak tayangan berikut. Video ini adalah video tentang penjelasan atau paparan tentang teks eksplanasi. Silakan disimak baik-baik sambil dicatat sedikit-sedikit boleh ya untuk kembali mengingat di rumah nanti. Baik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah di jalan beliau dari bulan kiamat. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi, dan nanti kita akan menganalisis unsur, struktur, dan kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama kita akan mengenal pengertian teks eksplanasi. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2008, eksplanasi artinya penjelasan atau paparan, yang mana teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Adapun ciri-ciri teks eksplanasi adalah: satu, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Tiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Empat, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contoh, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Berikut adalah struktur dari teks eksplanasi. Satu, identifikasi fenomena. Di bagian ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Dua, rangkaian kejadian. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Tiga, interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Berikut adalah kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Yang pertama adalah menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif kalian tahu bahwa diawali dengan awalan D. Yang kedua adalah menggunakan konjungsi kausalitas dan waktu. Kausalitas karena menghubungkan antara satu peristiwa dengan sebab yang mengikutinya. Dan yang berikutnya adalah menggunakan konjungsi waktu, itu adalah
Dari waktu ke waktu itu ada urutan peristiwanya. Yang ketiga, terdapat istilah ilmiah. Dalam teks eksplanasi itu tentu mengandung bahkan lebih dari satu istilah ilmiah. Yang terakhir adalah menggunakan kata kerja material dan relasional, yang mana kata kerja material itu berhubungan dengan tindakan, dan relasional adalah relasi atau hubungan antara suatu peristiwa yang satu ke peristiwa yang lainnya. Anak-anak sekalian yang berbahagia, berikut Bapak berikan contoh teks eksplanasi yang berjudul banjir. Silakan kalian baca dengan saksama dan analisis struktur serta kebahasaan dari teks tersebut. Setelah kita melihat contoh di paragraf pertama, silakan kalian lanjutkan dengan paragraf kedua dan ketiga dan cermati manakah yang termasuk struktur yang rangkaian peristiwa dan juga termasuk dalam struktur interpretasi, dan juga tentukan kebahasaan yang melekat pada teks eksplanasi tersebut. Baik, sambil kalian menentukan struktur dan kebahasaannya, Bapak izin mundur dulu. Nanti kita akan bahas berikutnya setelah selesai video berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasannya Bapak izin mundur dulu. Ya, baik. Nah, di depan kalian sudah ada yang Bapak tulis di sini, juga ada di kertas yang Bapak bagikan, dan juga sudah disiapkan word wall di WA, grup WA yang sudah kita yang sudah Bapak bagikan kepada kalian. Kita di sana ada semua. Baik. Silakan baca dulu dengan saksama, nanti sampai kita menentukan struktur dan kebahasaan. Ya, ini latihan ini, untuk latihan ini kita menganalisis strukturnya adalah secara individu ya, secara individu. Manakah strukturnya? Latihan menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Sebelum kita latihan, ada yang ingat tadi strukturnya apa saja tadi? Strukturnya apa saja? Pernyataan umum. Ya, pernyataan umum, Urutan peristiwa atau sebab akibat. Iya, dan interpretasi itu ya. Kalian harus ingat di mana letaknya itu. Kebahasaannya tadi apa? Iya, menggunakan kalimat pasif. Konjungsi kausalitas dan waktu. Iya, kausalitas dan Kata waktu. kerja material dan relasional. Iya, kata kerja material dan relasional. Tepat, luar biasa. Silakan ditentukan di teks yang telah Bapak bagikan. Ini di papan tulis sudah Bapak, di layar sudah Bapak ubah untuk kita menuju word wall ya. Baik. Atas sambil buka word wall, sambil dilihat word wallnya. Bisa kalian sambil lihat teks ya, sambil dibuka word wallnya, dipersiapkan. Nah, sama ya penampakannya seperti ini ya. Maksud Bapak ada yang di samping, ada di atas mungkin, tapi ini intinya adalah apa yang di dalamnya sama ya. Ya. Di word ini ya, Bapak pilih bunga karena kalian mungkin suka bunga ya. Ini kalian menjodohkan yang mana yang masuk dalam kata kerja relasionalnya apa tadi? Struktur atau kebahasaan? Kata kerja relasional, kebahasaan ya.
Kemudian pernyataan umum tadi apa? Iya, kemudian sekalian analisis dari kalimat yang Bapak tulis di bawahnya. Manakah? Kan struktur tadi ada 3, kebahasaan tadi juga ada beberapa. Di sini mungkin ada 7 yang ada 4 yang kebahasaan. Masukkan nanti ke sini ya. Oke. Di situ nanti akan tertera nilai juga yang tercepat waktunya siapa. Nanti di bawah ya setelah usai dari kalian mengerjakan. Nanti setelah kalian usai, sebelum kita melihat nilai, setelah kalian selesai itu kita jawab bersama-sama dulu. Nah. Baik, ada permasalahan dalam membuka aplikasi WordWall-nya? Lancar ya? Iya, silakan. Sambil teksnya dibuka, dipahami, yang mana termasuk tadi adalah struktur yang pernyataan umum, ya, urutan peristiwa atau penyebab tadi, dan juga adalah interpretasi. Kemudian yang mana tadi kebahasaan, yang kata kerja material, istilah ilmiah tadi kan, konjungsi kausalitas yang terdapat di sini kan, yang mana juga kata kerja relasional. Ya, pahami ya, relasional memakai menghubungkan satu kata dengan penjelasan yang lebih kompleks. Baik, Bapak bertanya dulu, ada permasalahan untuk WordWall, untuk membuka maksud Bapak? Semua bisa dibuka? Sarah bisa? Belum ya, Sarah? Ada apa ya? Iya, oke, silakan. Ada masalah di mana, Sarah? Yang WordWall pertama, Sarah ya. WordWall 1. Ini. Coba ini buka ya, belum, ini bukan Jamboard. Ini coba dibuka ya. Bila gambar bunga sama itu dengan di layar sama, berarti itu yang dimaksud. Bukan. Itu Canva. Lah. Apa jawabannya? Nah ya ini WordWall individu. Nah itu nah, mulai ini kita berbesar bisa ya. Nah, mulai Anda cukup memasang pindah ini ke bawah sesuai dengan jawaban yang benar menurut Anda ya. Ya, yang lain tidak ada kesulitan ya. Iya, lancar saja, alhamdulillah. Ada yang selesai ya? Ada yang sudah selesai? Ada. Kerusakan terbesar terjadi saat banjir tersebut terjadi di permukiman sehingga menyeret dan merusak. Nah, menyeret dan merusak Bapak bagikan tebal ya, bol. Itu artinya ada sesuatu ya yang kalian perhatikan lebih jelas, lebih dalam, apa saja yang dilaluinya. Kata sedimentasi, erosi, dan fisiografi. Nah, itu kata tiga kata itu Bapak tebal. Itu artinya apa? Itu kan masuk dalam apa? Ya. Sini ada 5 orang yang sudah menyelesaikannya dengan skor 7 maksimal skornya. Oke. Berarti tinggal beberapa orang, berapa lagi ya? 5 orang sudah. 12 orang lagi kita tunggu ya. Waktunya masih ada.
Oke, kita tunggu. Silakan tulis kalau sudah selesai menjawab. Ingat ya, papan nama, di papan nama ditulis nama kalian ya. Nama panggilan cukup ya. Nah, tadi sudah ada yang nama nulis tuh Asna, Wanti, itu saja cukup. Nama panggilan misalnya cukup. Dia ada masalah? Lancar. Ya. 7 soal. Mati kah? Oh, mati ya? Ini hidupin lah, hidup aja. Apa tadi interpretasi? Pas gue begitu sama kamu yang ada saya. Tulis harus enggak di sini kan? Iya, biar selesai tulis papan namanya. Nah, ya. Ya. Kalau tidak ditulis namanya tidak terekam ya. Tulis di papan nama Anda baru terekam. Oke, Bapak tengok lagi ya. Oh, baru 7 nih. Oh, gila bisa. Kayak udah skip. Baru 5. Apa? Boleh. Tapi jangan banyak-banyak. Bingung ya, aku salah ya. Jangan. Sampai dibaca teksnya. Ya, jadi yang apakah benar itu sebuah pernyataan umum? Pernyataan umum di awal ya. Jadi disebutkan. Sementara bisa kita lihat di leaderboard pemimpinnya siapa? Asna. Dengan waktu 19,2 detik. Masya Allah, cepat sekali ya. Skornya maksimal, semuanya maksimal alhamdulillah dengan waktu kurang dari 1 menit semuanya. Di leaderboard. Kalau sudah, silakan disubmit saja di papan nama, tulis nama Anda. Iya? Itu mana itu? Sudah semua? Sudah? Oke, alhamdulillah. Ada yang belum? Baik. Bila sudah semua, mari kita bahas bersama-sama. Silakan isi yang belum ya namanya. Jangan malu-malu karena ini menjadi bahan penilaian Bapak tentunya. Ada semua di submit? Di papan nama sudah ditulis semua? Oke, nanti kita lihat ya. Kita kembalikan dulu mungkin. Untuk dapat melihat biasanya dikembalikan dulu. Nah, oke, semuanya sudah masuk sepertinya. Nah, oke. Ada Nur Syifa yang paling cepat seperti itu ya. Diikuti oleh Alida. Wah, kita tepuk tangan untuk Nur Syifa. Alida, Reska, Asna, Wanda dalam waktu. Tapi alhamdulillah waktu kalian rata-rata sangat cepat ya. Alhamdulillah sangat cepat. Dan alhamdulillah yang paling luar biasa kalian benar semua menjawab. Dari 7 soal dari maksimal soal yang diberikan, kalian semuanya tepat. Nah, alhamdulillah. Artinya kalian siap menjawab bersama ini ya. Kita coba tepuk dulu ya. Yang menjawab yang kena tepuk ya. Kalau ada, kalau tidak ada kita jawab sama-sama. Oke, siap-siap. Tepuk. Pagi. Ristia ya satu. Malam. Pagi. Siang. Iya, Ristia berarti ya. Yang pertama, mungkin Ristia 2 pertanyaan mungkin ya. Yang pertama Bapak bacakan ini ya soal dari kalimatnya.
Perubahan tata guna lahan menyebabkan erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Apa Ristia? Urutan sebab akibat. Sebab akibat. Oke, kita coba ya, kita masukkan. Bismillah. Iya. Oke, nanti kita submit ya. Jawaban pertama Ristia. Ini belum tahu kita yang benar atau tidak ya. Nanti ketahuan. Baik. Menu kedua. Oke, Ristia 2 ya. Kerusakan terbesar terjadi saat banjir tersebut terjadi di permukiman sehingga menyeret dan merusak. Nah, apa saja yang dilaluinya? Kata kerja material. Iya, kata kerja material tadi apa Ristia? Kata kerja yang tingkah laku. Iya benar. Baik, nah ini siapa yang mengacung ya? Semuanya Bapak beri kesempatan. Kata sedimentasi, erosi, dan fisiografi. Nah ini contoh apa kira-kira ini dalam analisis? Siapa? Ya silakan Asna. Istilah ilmiah. Oke, kita tempatkan ini ya. Jadi sedimentasi, erosi, dan fisiografi kata Asna ilmiah. Lanjut, oleh sebab itu kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana ini. Ini analisis apa? Siapa? Wante. Oh iya, Wante menjawab interpretasi. Baik. Interpretasi ya? Ya. Serius ya? Berikutnya, banjir merupakan salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Nah, kalimat itu apa? Silakan Fatimah. Kata kerja relasional kata Fatimah ya, kita tempatkan dulu. Ingat ya jawaban masing-masing. Perubahan yang berikutnya, perubahan tata guna lahan menyebabkan erosi. Ya silakan. Nia. Ya, Nia mengatakan konjungsi kausalitas. Ya. Terakhir, banjir adalah fenomena alam yang berasal dari curah hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu lama. Ya, siapa yang jawab? Ya, analisis apa ini Fatimah? Oh ini terakhir pernyataan umum. Kan ini bisa ditukar lagi. Jadi belum tentu terakhir ini Anda anggap pernyataan umum ya, karena tertukar satu berarti tertukar salah dua ya. Kita submit ya. Bismillah. Benar. Benar semua, luar biasa. Kalian luar biasa. Oke, leaderboard. Nah, kita tulis kelas kita ya 11 MIPA 3. Luar biasa. Nomor berapa tadi 11 MIPA 3? Mana nomor berapa ya? Enggak, nomor 2 dari bawah. Oke. Udah Pak. Yang penting paham ya? Paham. Alhamdulillah. Lanjutkan. Baik. Bapak bertanya sekali lagi dari materi yang Bapak sampaikan tadi, kemudian sudah kita latihan dan seterusnya ya. Apakah ada yang ditanyakan mengenai materi dan contoh teks eksplanasi tadi? Ya, silahkan Wanda. Bapak izin bertanya. Iya, silahkan. Apa perbedaan antara teks eksplanasi dan teks eksposisi? Nah, ini ada pertanyaan dari Wanda. Ya, memang mirip ya, eksplanasi, eksposisi. Kadang orang bingung yang mana. Oke, ada yang ingin mencoba menjelaskan? Siapa? Ya, silakan. Dia apa perbedaan? Teks eksplanasi adalah karangan yang menceritakan terjadi suatu fenomena. Sedangkan eksposisi adalah karangan yang bersifat menyampaikan gagasan tanpa bertujuan mempengaruhi. Iya, tepuk tangan, benar sekali. Nah, itu ya, Wanda ya, jawaban Ristia sangat luar biasa. Tepat. Baik, ada pertanyaan lagi? Iya, silahkan Aca. Apa persamaan dan perbedaan teks eksplanasi dan teks narasi? Persamaan dan perbedaan dua ya yang diminta ya, eksplanasi dan narasi. Ada yang ingin menguraikan? Izin menjawab. Silakan. Ingin menjawab Latifah. Teks eksplanasi dan teks narasi memiliki persamaan, sama-sama menceritakan suatu peristiwa. Sama-sama menceritakan suatu peristiwa. Namun teks narasi tidak menceritakan objek tapi juga menceritakan tokoh.
Teks narasi bersifat imajinasi, sedangkan teks eksplanasi faktual dan ilmiah. Iya, betul sekali jawabannya. Kita cak ya. Jadi narasi sama-sama bercerita. Cuma bedanya narasi itu menceritakan tokoh ya. Kalau eksposisi tidak, dia menceritakan tentang kejadian umum. Seperti banjir, tsunami dan lain-lain. Dan sifatnya tadi apa tadi kalau narasi? Imajinatif, meskipun ada juga dimasukkan dengan hal-hal yang nyata, cuma hanya sebagai lengkap saja, banyak imajinasi ya. Kalau eksposisi tidak boleh imajinasi, harus nyata dalam fakta. Ada pertanyaan lagi? Ya silakan. Syifa. Kaidah kebahasaan yang digunakan pada teks eksplanasi adalah denotatif dan konjungsi kausalitas, sedangkan teks narasi banyak menggunakan kata sifat dan mengandung majas. Oh iya, benar sekali, menambahkan dari jawaban Latifah bahwa teks eksplanasi tidak menggunakan majas ya, kalau narasi banyak majas ya, karena imaji ya. Oke, sudah ada yang ditanyakan? Sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Kita berlanjut kepada slide berikutnya. Baik, ini kita relaksasi lagi ya. Relaksasi bisa kita ganti dengan yang lain ya. Relaksasinya adalah gajah. Bila Bapak sebutkan gajah, apa? Besar. Cuma ingat, besarnya gini ya, besar. Bila semut, kecil ya, kecil. Tidak boleh dia bersuara, harus bersuara ya. Kecil, cuma gerakannya kecil. Apabila Bapak sebut apa lagi? Cacing, pendek ya. Cacing pendek. Cuma ingat pendek. Gini aja cok, enggak usah lagi di bandar ya. Enggak usah seperti ini juga. Pendek. Pendek. Bila naga panjang. Yang kecil besar tadi semut dan gajah. Kalau pendek dan panjang naga panjang. Ya, kita coba dulu ya. Semut kecil, gajah besar, cacing pendek, ya. Naga panjang. Ya. Oke, kita coba ya. Insya Allah kalian bisa. Nanti yang tertangkap akan menjawab secara pribadi LKPD nanti ya, soal di LKPD. Oke, bismillah, kita coba. Cacing cacing pendek ya. Oke, anggaplah itu uji coba ya, terakhir ya, tidak uji coba lagi. Bapak ulang ya. Bila semut kecil, bila gajah besar, bila cacing pendek, bila naga panjang. Oke, kita mulai lah. Ini asli ya, tidak ada lagi ya. Ini tidak ada try out, uji coba lagi. Gajah besar. Siapa tadi ngaku? Oh ya, Timah. Yang latah tadi ya. Alhamdulillah ngaku. Berikut Timah jadi pengawas ya, karena sudah tertangkap. Semut kecil. Ya, siapa yang lambat tertangkap juga ya. Ini tidak boleh lambat. Naga panjang. Cacing pendek. Gajah besar. Semut kecil. Ular? Oh, maaf, ular tidak ada. Oke, ini terakhir ya, 3 pertanyaan terakhir. 3 pertanyaan terakhir, Bebek Timah cari teman, Timah ya. Kamu sudah tertangkap, cari teman nih terakhir nih ya. Gajah besar. Naga panjang. Ada gak? Siapa yang ngaku tadi? Ada gak yang kena? Enggak ada. Semut kecil. Siapa yang kena mengaku aja? Ya, silakan. Siapa lagi? Bila tapi kayaknya tidak satu. Bapak, iya. Kalau salah sebut gimana? Iya sama. Nah, 2, 3. Ada lagi? Ya, 3 orang kalau kita anggap. Anda Bapak santai saja. Jujur lebih baik ya. Baik, pada sebelum kita LKPD, tentu kita membagi kelompok dulu ya. Silahkan berkelompok sesuai dengan
yang telah kita bagi sebelumnya, kelompok sebelumnya. Silakan berkelompok. Nah, berkelompok itu berarti mendekat ya. Satu kelompok berapa orang ini? 4 ya, atau 3. Alida, Wanti, Asna, silakan mendekat atau merapat. Wawa, Fatimah, Hanifah. Ya, boleh ya. Yang tidak hadir boleh masuk yang ya. Rizka, Rizky, Laili. Tapi mengkondisikan ya, yang orangnya cuma berdua boleh digabungkan. Naswa, Latifah, Syifa dan Fatimah. Ya. Lina, Wanda ini kondisional ya, kondisional saja. Kalau ada yang kemarin tidak masuk boleh digabung. Baik, apa LKPD-nya? Sudah berkelompok, kita tunggu dulu ya, berkelompok dulu. Bikin tuh Pak ya? Yang Alianto yang Pak. Dek, atas. Bobo. Oke, sudah? Sudah berkelompok? Sudah? Belum? Ya. Silakan dia ke sana. Oke. Awas tali dia. Baik. Nah, Pak, Bang kondisikan saja, ada Bapak tidak harus sesuai dengan yang kemarin misalnya, tidak masalah ya. Jangan sampai satu kelompok kawan cuma berdua. 3 atau 4 orang ya. Baik, 3 atau 4 orang. Petunjuk LKPD kita adalah pada kegiatan ini kalian secara berkelompok menganalisis ya, seperti yang latihan individu tadi, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Oke. Berjudul virus corona. Ini beda judulnya ya. Melalui aplikasi Wordwall lagi dengan menentukan jawaban di gawai per kelompok. Satu kelompok satu gawai saja, tidak usah semuanya ya. Bukan seperti tadi. Sesuai pilihan yang diberikan. Nah, ini judulnya virus corona. Nah, seperti yang sudah Bapak bagikan di Canva yang Bapak sampaikan di WA grup ya. Nah, siapa yang ingin membacakan ini virus corona? Ya, silakan. Ya, mic-nya. Ya. Virus corona. Nah, yang manakah struktur yang pernyataan umumnya? Tentukan dulu ya. Yang manakah deretan penjelas? Yang manakah berikutnya interpretasi dan kebiasaan-kebiasaannya? Nah, silakan berdiri. Virus corona. Virus corona atau COVID-19, Coronavirus Disease 2019 merupakan pandemi yang pertama kali ditemukan di daerah kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 lalu. Virus ini menyebar dengan sangat cepat dan menyebar ke berbagai wilayah. Virus corona sendiri sudah masuk ke Indonesia pada awal bulan Maret 2020 dan hingga kini masih terus menyebar. Virus corona adalah bentuk kumpulan virus yang mampu menginfeksi sistem pernapasan manusia. Kemudian virus ini akan terus menginfeksi jika imun tubuh lemah, dapat berujung pada kematian. Awalnya virus corona diduga ditularkan dari hewan liar yang dimakan oleh manusia, seperti kelelawar dan ular. Namun, belum ada bukti yang kuat untuk dugaan tersebut. Karena penyebaran yang sangat cepat dan luas, virus corona telah ditetapkan sebagai pandemi global hingga saat ini dan menyebabkan banyak kerugian bagi semua pihak. Rajin-rajinlah mencuci tangan dan mengenakan masker ketika keluar rumah untuk mencegah penyebaran virus ini. Kita semua berharap agar virus ini menghilang secepatnya dan kondisi kembali seperti sedia kala. Iya, terima kasih pada Dea. Berikan aplaus. Telah membaca dengan baik ya, tidak terlalu cepat, dengan intonasi yang lumayan. Baik, silakan kalian lihat, klik tautan Wordwall yang telah Bapak bagikan di WA. Wordwall tentang Wordwall yang kedua ya, yang tadi yang pertama individu, ini yang kedua. Tapi per kelompok ya, kelompok apa dibuat ini, kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kelompok tema yang kayak kemarin ya. Atau Bapak ganti saja kelompoknya ya.
Ini kelompok pernyataan umum. Nah, ini kelompok sebab akibat. Ini kelompok interpretasi. Ini kelompok satu kelompok ini ya. Ini kelompok interpretasi, kita ganti ya sesuai dengan eksplanasi. Ini kelompok ilmiah. Nah, dan ini kelompok apalagi maunya kalian kebiasaan apa? Ya, konjungsi boleh. Kelompok konjungsi. Nanti diberi nama di leaderboard. Ya, satu sudah dibuka semuanya untuk satu kelompok, satu gawai saja. Yang diberi di leaderboard ya. Tapi boleh kalian buka yang lain juga boleh buka. Cuma di leaderboard hanya satu nama ya. Satu kelompok satu nama. Silahkan dimulai. Iya benar, yang alien. Iya, ini Bapak berikan gambarannya di papan tulis slide. Nah, tampilannya ini ya. Airplane RKBD menganalisis struktur dan kebiasaan teks eksplanasi. Kalian seperti yang Bapak contohkan tadi, harus bisa melewati yang bukan jawabannya, yang bukan sesuai dengan soal di bawah. Jadi yang jawaban soalnya di bawah, jawabannya di bentuk bulat-bulat itu ya yang akan kita hadapi. Kalian harus menabrak sesuai dengan soal yang benar. Misalnya jawabannya bukan itu, harus kalian lewati ya, jangan sampai tertabrak. Silakan. Hati-hati tertabrak ya. Kurang nyawanya ada Bapak berikan itu situ 5 ya. Biar tertabrak sampai 5 kalian gagal tidak bisa melanjutkan. Jangan sampai tertabrak, usahakan. Bila selesai di leaderboard satu nama saja sesuai kelompok yang sudah Bapak tulis. Ya, ada 10 soal. Ada 10 soal. Nih. Iya, Bapak ganti ada di 5 ya. Ada 5 kelompok. Nah, sudah Bapak siapkan nih. Makan itu tamu-tamu. 20 lagi maksimal 20.
24 menit lagi sisa waktunya. Udah mati. Berarti harus pindah dulu, pindah memory area internal kita gana tuh. Aman kan 20 lagi maksimalnya 4 aja masih waktunya. Baik. Belum ada yang terekam selesai ya. Hati-hati ya. Sebelum direkam di Leadboard. Ada kesulitan? Lancar saja kan pergerakan aliannya? Sulit ya? Membutuhkan kelincahan. Kami sudah, Pak. Sudah? Silakan di Leadboard. Kita lihat Bang di Leadboard siapa yang sudah selesai benar ya. Ada ya, interpretasi. Kalau interpretasi menjawab 10, skornya benar 10. Time 2, waktunya 2 menit. Luar biasa interpretasi, luar biasa. 2 menit interpretasi. Reska, Dea dan kawan-kawan. Kelompok konjungsi, kelompok pernyataan umum, sebab akibat, ilmiah. Ya, usahakan tepat ya. Paling tidak jangan sampai keliru dalam menangkap alien, menangkap bola api, bola udara. Udah? Ya, silakan ditulis di leaderboard ya nama kelompok kalian. Kelompok pernyataan umum, sebab akibat, ilmiah, konjungsi lagi ya. Sudah ya? Nah, Bapak kembali dulu ya biar bisa merekap ya Mas Bapak. Nah, Bapak tunggu laporan semuanya saja nanti biar rekapnya sekalian. Sudah semua? Sebab sudah ya? Oh, belum. Berarti yang baru sudah ada pernyataan umum. Tadi tidak bisa kembali atas bawah saja, tidak bisa maju. Dia cuma menunggu. Karena ini pemula ya, permula. Jadi kalau sudah sering insya Allah nanti menggunakan yang ini kan permainannya ada berapa puluh itu kan. Kalau sudah silakan di leaderboard ditulis ya. Yang penting namanya ya. Ya mana di mana ada masalah? Bukan resume. Sudah selesai nggak ada? Oh, namanya belum. Kalau sudah ditulis tadi, insya Allah ada. Jangan. Ini ada. Nah, kan Bapak menunggu kalian semua, jadi sekalian rekap. Nah, Bapak nunggu kalian semua. Ada. Kalau selama ditulis tadi ada. Nah, oke. Pernyataan umum dan ilmiah sudah ya. Ada 3 sudah ya. Pernyataan umum, ilmiah, interpretasi. Jadi yang belum sebab akibat dan konjungsi yang belum. Kita tunggu 2 kelompok lagi.
Oke, tetap interpretasi papan teratas ya. Oke. Ayo sebab akibat. Sudah ya. Bapak kamu harus kembali dulu untuk merekap, untuk masuk sampai berbaharui. Nah. Sudah ya. Mantap. Nomor pertama jangan emosi ya, santai saja. Tidak apa-apa, kalau tertabrak pun tidak apa-apa selama masih ada nyawanya, ada 5 kan. Santai saja, lanjut aja. Jangan dikembalikan. Iya, benar, masuk. Lanjut. Oke. Lanjut. Oke. Interpretasi. Ayo. Ya, silakan dicoba. Oke. Waktu kita beberapa menit lagi ya. Kita akhiri 10 menit kurang lebih. Udah Bapak. Iya, berhasil semua habis? Oh, belum. Berapa lagi? Konjungsi waktu. Iya. Lanjut. Iya. Silakan. Penyataan umum. Semakin kalian mengulang tuh semakin bagus sebenarnya. Semakin ingat dengan apa yang disampaikan atau diajarkan. Kawannya tertawa. Ya sudah, pada tertawa. Udah Bapak. Walaupun habis nyawa pun udah Bapak ya, rekap saja, itu tinggal 2 ya nyawanya ya. Habis ya. Asik juga ya. Silakan leaderboard ya. Ya. Jadi nama kelompok konjungsi. Ya, kelompok konjungsi terakhir. Luar biasa. Sudah, konjungsi diberi nama? Bikin lapar itu ya. Baik, kita lanjut. Nah, kita lihat dulu ya. Berapa orang nih? Iya, semuanya sudah 10. Alhamdulillah. Hey. Ini apa nih? Virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan. Tadi siapa tadi yang kena? Fatimah dulu. Fatimah tadi kan. Pasif, ya. Yang tepuknya tadi siapa tadi? Wanda. Oke, Wanda yang tertangkap tepukan tadi. Oke. Virus corona merupakan pandemi yang pertama kali ditemukan di Wuhan, apa ini? Relasional. Iya. Mantap. Berikutnya, virus corona sudah masuk ke Indonesia pada awal bulan apa nih? Oh ya, terlambat, sayang sekali. Oke, Bapak. Ini Wanda ya, Wanda tadi belum ya? Oh, waktu kita tunggu ya. Iya. Mantap. Lanjut. Apalagi virus corona merupakan pandemi yang pertama kali ditemukan. Siapa tadi satu lagi? Pernyataan umum. Mananya? Oh, di atas. Iya. Nah, mantap, bagus. Alien. Lagi alien. Rajin mencuci tangan dan menggunakan masker. Interpretasi. Iya.
Semakin sering kalian semakin rasah ya. Ini bagus, ini semakin rasah. Lanjut, cuci tangan menggunakan masker. Iya, karena ini berhubungan dengan tindakan. Baik, mantap. Oke. Iya, benar, sebab akibat. Lanjut. Coronavirus disease. Istilah ilmiah. Baik. Mana? Nyawa kita tinggal 3. Nah, ini. Wah, kita tunggu saja santai. Iya, ini lagi. Habis ya? Masih ada. Oke. Virus corona adalah bentuk kumpulan virus yang mampu menginfeksi sistem pernapasan. Apa ini? Oh, ada, kita tunggu saja. Iya. Bentar. Apa lagi nih? Ditetapkan sebagai pandemi global. Apa ini ya? Banyak merugikan. Sebab, berarti sebab akibat ya? Bukan ya? Apa? Kausalitas. Oke, kita lihat. Benar tidak? Iya, benar. Pintar, luar biasa utangan. Oke. Jadi kita lihat ya tadi rekapnya, sebab akibat juara 1. Interpretasi, oke, diikuti oleh interpretasi, pernyataan umum, ilmiah, dan konjungsi. Tapi intinya kalian benar semua, tepuk tangan untuk kalian semua. Itu yang penting ya, paham semua berarti. Menguras emosi. Baik, teknik penilaian, jumlah jawaban benar 10 ya, benar ya. Kalian tadi ya 10 soal dibagi 10, 1 ya. Kali 100 untuk kalian. Luar biasa. Baik, penyegarannya, untuk penyegaran kali ini kita menyanyi bersama ya. Oke, duduk saja, cukup duduk saja. Yang bisa nadanya silahkan ikuti ya, ini ada teksnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penyegaran kali ini, mari kita menyanyi bersama lagu belajar teks eksplanasi yang diubah dari lagu Naik Tema. Mari kita menyanyi bersama. Ayo mari kita belajar teks eksplanasi, mengenal struktur dan juga kebahasaannya, pernyataan umum, sebab akibat dan interpretasi, istilah ilmiah, informatif, dan kalimat pasif, kata kerja, material, relasional, dan konjungsi waktu. Mari kita belajar teks eksplanasi. Mari kita belajar teks eksplanasi. Mari kita belajar teks eksplanasi. Ayo mari kita belajar teks eksplanasi, mengenal struktur dan juga kebahasaannya, pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi, istilah ilmiah, informatif, dan kalimat pasif, kata kerja, material, relasional, dan konjungsi waktu. Mari kita belajar teks eksplanasi. Mari kita belajar teks eksplanasi. Mari kita belajar teks eksplanasi. Tengah kalian tuh. Yang penting kalian bahagia, itu yang penting ya. Alhamdulillah kalian sudah berbahagia hari ini. Oh, udah. Baik. Untuk kesimpulan, kita sudah sampai pada titik akhir-akhir ya, kesimpulan pada pertemuan kali ini tentang teks eksplanasi kali ini. Siapa yang ingin menyimpulkan? Ya silakan Rizka, ingin menyimpulkan. Jadi kesimpulannya, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian seperti alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Ciri-ciri teks eksplanasi adalah faktual, informatif, bersifat keilmuan, dan partisipannya bukan manusia. Struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, urutan peristiwa, dan interpretasi.
Untuk kebahasaannya, teks eksplanasi menggunakan kalimat pasif, konjungsi kausalitas dan waktu, kata kerja material dan relasional, serta terdapat istilah ilmiah dan bersifat informatif. Habis, mantap, luar biasa, lengkap sekali apa yang disampaikan. Bagus, Rizka, terima kasih. Sangat lengkap apa yang disampaikan. Baik, pada refleksi kali ini kita akan masuk ke refleksi ya, anak-anak sekalian. Silakan kalian pegang HP kalian atau gawai kalian. Nah, kita akan mengisi di Jamboard. Nah, oh hilang. Ini dia yang menghapus nih sepertinya. Oke. Pertanyaan Bapak adalah, pertanyaan Bapak yang pertama, apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran kali ini? Ya, silakan ya. Hal penting apa? Kali ini ada banyak. Dengan membaca dan memahami teks eksplanasi, saya mendapatkan banyak pengetahuan dan wawasan menjadi lebih luas. Iya, benar. Terima kasih atas refleksinya. Apa yang membuat kalian tertarik dari pembelajaran kita pada kali ini? Ya, silakan. Nilai. Saya sangat tertarik karena pembelajaran sangat menyenangkan karena disajikan dengan permainan dalam LKPD dan ice break, dan setelah mempelajari struktur dan kebahasaan, teks eksplanasi membuat saya lebih mudah dalam memahami sebuah teks eksplanasi. Alhamdulillah, luar biasa, tepuk tangan. Iya. Permainannya tadi apa namanya, Le? Iya, permainannya dalam bentuk what? Apa tadi? What wall, ya seperti itu. Ya, ini yang ketiga, ini jawab sama-sama ya. Apa kesan Anda? Nah, untuk kesan ini kalian silakan coret-coret di sini dalam bentuk. Nah, kesan Anda silakan apa yang kalian rasakan ya untuk semuanya ya. Nah, seperti ini Bapak contohkan ya. Nah, ambil sticky note. Nah, ini. Nah, ini di bawah tanda panah. Nah, ada sticky note ini boleh warnanya apa saja ya, biru boleh, hijau boleh ya. Nah, tulis misalnya apa yang kalian rasakan, senang misal ya. Nah, simpan. Nah, nanti akan hadir seperti ini ya. Nah, ini ya, buat aja, tulis aja. Oke, buat sticky note-nya. Bisa dibuka dan bisa digunakan. Apa yang kalian isi kalian secara pribadi saja, apa yang kalian rasakan ya, sesuai dengan perasaan kalian masing-masing, kesan kalian. Bapak contohkan ya, senang misalnya tadi kan ada menyatakan sangat senang, tulis senang. Ini untuk keseluruhan kita akan bisa merekap di sini ya, kita akan review. Tidak harus huruf besar boleh, tidak huruf besar boleh, mudah dipahami. Iya, silakan. Apa lagi? Satu orang satu ya minimal ya. Oke. Sudah. Bapak udah nulis di kayak betul? Iya, udah simpan, langsung aja tulis. Siapa mencuri? Nah, lanjut. Regionalnya. Bisa ditambah. Oke, sudah ya. Waktu kita tinggal 5 menit ya. Oke. Waktu kita tinggal 5 menit, silakan. Iya. Ya, silakan. Oke. Iya. Udah ya, asik ya, dan seterusnya. Tulis ya langsung di sekian apa lah. Skinot saja ya. Skinot saja. Oh, jangan dicoret ya. Ya. Dihapus ya kalau ada yang mencet nih, penghapus nih. Ini penghapus nih. Nah. Nah, silakan. Udah ya. Ya, cukup ini saja kalian yang kalian tulis. Nah, nih skinot ini.
Nah, ini seperti itu ya. Dah. Siapa mencuri? Dah ya. Iya. Oke, sudah ya ini ya. Ya, terima kasih. Baik. Tepuk tangan untuk kalian semua ya. Asik, sangat seru, happy. Nah, baik. Untuk tindak lanjut pembelajaran, oke, kita akan nanti silakan lihat pelajari materi di link berikut ya. Nanti akan Bapak bagikan ya. Sebagian pengayaan Bapak berikan lagi link award wall berikutnya. Baik. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan mempelajari tentang menulis teks eksplanasi. Hari ini kan kita struktur dan kebahasaan. Nanti pertemuan berikutnya tentang menulis teks eksplanasi. Baik. Nah, baik, ada pertanyaan lagi? Tidak ya? Alhamdulillah. Baik, sebagai penutup, mari kita tutup. Mari kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan juga partisipasi kalian semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tepuk tangan untuk kalian semua. Kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan untuk beristirahat. Ya, sama-sama. Sudah selesai. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.